Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 31 Mei 2021, Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Maria mengunjungi Elizabeth untuk apa? Yang pertama, membuktikan kata-kata malaikat yang menyatakan bahwa Elizabeth yang sudah tua dan mandul itu sedang mengandung. Maria melakukan hal ini bukan karena ia tidak percaya pada kata-kata malaikat. Justru dia sudah percaya, tetapi ia tetap melakukan semua ini untuk meneguhkan imannya. Di sini membuktikan kebenaran firman Tuhan bisa menguatkan iman. Lalu yang kedua, memberitahu Elizabeth tentang janji Tuhan kepadanya yang saat itu sudah mulai digenapi, bahwa Maria sudah mulai mengandung, secara implisit ditunjukkan oleh kata-kata buah rahimmu. Dengan demikian mereka bisa merayakan berkat atau anugerah Tuhan itu bersama-sama. Di sini sharing iman terjadi supaya orang lain juga bisa bersuka cita oleh karena berkat yang saudara terima. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, dikatakan, pada waktu Maria masuk ke rumah Zakaria, ia memberi salam kepada Elizabeth. Ini menunjukkan bahwa Maria adalah seorang yang sopan atau mempunyai etika. Lalu, Maria adalah orang yang rendah hati. Ia tidak mabuk atau menjadi sombong karena berkat Tuhan yang ia terima, yakni sedang mengandung dan akan melahirkan anak Allah atau Mesias. Maka kalau kita menerima berkat Tuhan yang meninggikan kita, seperti menjadi kaya, naik pangkat, lulus, dan mendapat gelar dan sebagainya, apakah itu membuat kita mabuk, menjadi sombong? Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa ketika Elizabeth mendengar salam Maria
Maka ada dua hal yang terjadi sebenarnya. Yang pertama, anak dalam kandungan Elizabeth melonjak. Memang janin dalam kandungan yang berusia 6 bulan itu sudah banyak bergerak. Tetapi lonjakan janin di sini jelas merupakan suatu mukjizat atau pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan bahwa janin dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Tentu janin dalam kandungan Elizabeth itu melonjak bukan karena Maria atau salamnya, tetapi karena janin dalam kandungan Maria. Lalu yang kedua, Elizabeth menjadi penuh dengan Roh Kudus dan lalu berseru atau bernubuat, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Arti dari diberkatilah engkau di antara semua perempuan adalah Maria orang yang paling diberkati di antara semua perempuan. Maria diberkati karena keadaan diberkati dari Yesus. Lalu ucapan Elizabeth, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Hal ini menunjukkan akan kerendahan hati Elizabeth. Pertanyaan, siapakah aku ini, perlu sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dan kalau kita mempunyai jawaban yang benar terhadap pertanyaan ini, maka itu akan membuat kita menjadi rendah hati. Saudara yang terkasih, bahwa Maria disebut Ibu Tuhanku menunjukkan bahwa istilah Bunda Allah untuk Maria adalah istilah yang sangat alkitabiah atau benar. Tetapi harus diingat bahwa istilah ini tidak bertujuan meninggikan atau memuliakan Maria, tetapi menunjukkan bahwa anak yang akan ia lahirkan betul-betul manusia dan Allah sekaligus. Baik Elizabeth maupun janin dalam rahimnya bisa mengetahui bahwa Maria mengandung anak Allah adalah karena pekerjaan Tuhan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Elizabeth menyebut Maria berbahagia karena Maria percaya kepada firman Tuhan. Sebaliknya, ada banyak penderitaan yang disebabkan karena ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Saudara saya terkasih, dari semua yang dikatakan Elizabeth itu, ada hal-hal yang bisa didapatkan. Elizabeth tidak iri hati kepada Maria, tetapi bersukacita bersama-sama Maria. Ini sesuatu yang bagus dan harus ditiru. Elizabeth memang menghormati Maria. Maria disebut diberkati dan berbahagia. William Barclay mengatakan bahwa sekalipun Maria diberkati dan berbahagia karena ia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa ia juga sangat menderita karena hal itu, khususnya pada waktu melihat Yesus mati di salib. Kemudian saudara saya yang terkasih, apa yang tadi kita dengar dalam warta Injil hari ini, Maria memuliakan atau memuji Tuhan. Maria memuji Tuhan karena berkat dan kemurahan Tuhan kepadanya. Maria menyebut Allah sebagai juru selamatnya, menunjukkan bahwa ia juga adalah manusia. Hanya karena Yesus putranya, dia diselamatkan. Kemudian, Maria mengatakan bahwa Allah telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Ini menunjukkan kerendahan hati Maria dan sekaligus kesadaran Maria bahwa ia memang tidak layak karena kedudukannya yang sangat rendah di hadapan Tuhan. Akhirnya, Maria memuji Tuhan karena perbuatan dan kuasa-Nya kepada semua manusia secara umum. Maka, saudara saya terkasih, sebagai kesimpulannya, bahwa Maria menerima berkat Tuhan dengan menceritakan kepada orang lain, bersharing, dan dengan memuliakan atau memuji Tuhan. Sekalipun saudara mungkin tidak menerima berkat seperti Maria, tetapi saudara toh mendapat banyak berkat dari Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, maukah saudara atau kita semua bersikap seperti Maria? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Maria Bunda Allah, doakanlah aku selalu anak-anak-Mu yang masih berziarah di dunia ini, untuk supaya mau selalu mendengar dan melakukan kehendak Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga aku dapat selalu memuji dan memuliakan Bapa di sorga
kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.